Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peluang Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Ini ada salah satu lembaga survei teman-teman yang merilis terkait kemenangan Pak Anies Baswedan di 2024 jika pasangannya itu adalah RK Ridwan Kamil, Sandiaga Uno atau Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi ada 3 kandidat yang cukup kompeten untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan. Itu Pak Anies akan menang teman-teman. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari wartaekonomi.co.id. Survei Pilpres 2024, Anies Baswedan akan menang jika dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Anies Baswedan disebut bisa menang pemilihan presiden 2024 atau Pilpres 2024 jika calon pasangan wakilnya Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno. Hal itu terungkap berdasarkan survei dari Indosurvey. Ridwan Kamil kini menjadi Gubernur Jawa Barat dan Sandiaga Uno merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf. Nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno sendiri beberapa kali muncul dalam hasil survei sejumlah lembaga survei sebagai kandidat cawapres paling kuat. Jadi ini kita tidak memungkiri teman-teman bahwa memang RK Ridwan Kamil, Sandiaga Uno maupun AHY ini menjadi calon wakil presiden potensial. Jadi kalau misalkan Indosurvey itu menganalisa Pak Anies bergandengan dengan atau duet dengan Ridwan Kamil ini bisa menang. Ini saya pikir sangat wajar teman-teman, karena memang Ridwan Kamil adalah kandidat kuat untuk menjadi calon wakil presiden. Dalam survei indikator pada Desember 2021, Ridwan Kamil berada di urutan kedua dengan perolehan 15,3% di bawah Sandiaga Uno yang meraih 25%. Angka itu didapatkan dari pertanyaan siapa wapres yang akan dipilih responden jika Pilpres diadakan saat survei dilakukan. Sejumlah pengamat juga menilai posisi Ridwan Kamil yang cukup unggul di Jawa Barat menjadi modal besar jika digandeng menjadi cawapres, mengingat Jawa Barat memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Terlebih di Jawa Barat, tingkat kesukaan pada Ridwan Kamil dominan hingga 91% tambahnya. Wow, ini modal luar biasa teman-teman bagi Ridwan Kamil untuk mendulang suara di Jawa Barat, karena Jawa Barat juga termasuk wilayah terbanyak pemilihnya. Jadi mencapai 90% katanya teman-teman kesukaan publik warga Jawa Barat kepada Ridwan Kamil. Jadi kalau RK nanti menjadi pendamping Pak Anies sangat wajar bisa memenangkan Pilpres 2024 karena sudah punya modal teman-teman. Modalnya adalah kesukaan publik di Jawa Barat kepada Ridwan Kamil. Dalam hasil survei nasional pemilu 2024, potensi 2 putaran periode survei 11-17 April 2022 tersebut, Indosurvey menggunakan metodologi multi-state random sampling dengan data sampel dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2021 dan jumlah sampel sebesar 1.100 dengan data valid sebanyak 1.096, margin of error survei sebesar 2,96% dengan tingkat kepercayaan 95%. Indosurvey sendiri menemukan dalam simulasi yang ditawarkan terhadap 1.096 responden tersebut, Anies Baswedan akan memenangi Pilpres jika berpasangan dengan 2 kandidat cawapres paling kuat, yakni Pak RK atau Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, kata peneliti Indo Riset Rocky Arbi dalam keterangan yang diterima di Bandung Jumat 20 Mei 2022. Dengan peta Pilpres yang masih ketat, jarak elektabilitas antar calon sangat ketat sehingga masih terlalu dini memprediksi pemenang Pilpres 2024. Di dalam beberapa simulasi, pasangan calon ditemukan bahwa faktor pasangan capres akan mempengaruhi preferensi pemilih dalam Pilpres, tambahnya. Jadi memang benar teman-teman, seorang calon wakil presiden itu juga bisa menentukan keberhasilan di Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi kalau salah memilih calon wakil presiden ini juga bisa fatal teman-teman, karena seorang calon ini bisa
mendukung terhadap capresnya. Jadi dua-duanya memang harus kompak. Apalagi kalau dalam debat kandidat calon presiden, dua-duanya harus saling mendukung teman-teman, biar kompak. Oke, kita teruskan. Menurut dia, saat ini terdapat 3 lapisan elektabilitas kandidat bila menggunakan simulasi 18 nama, antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan selaku tokoh dengan elektabilitas di atas 15%. Selanjutnya, tokoh dengan elektabilitas 4 hingga 10%. Ada nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Sementara dalam simulasi melawan Ganjar Erick Thohir, Anies diprediksi menang jika dipasangkan dengan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 49,5%. Anies juga akan menang jika dipasangkan dengan Ridwan Kamil dengan 49,1%, katanya. Rocky menambahkan pasangan Anies Sandiaga bisa menang melawan pasangan Ganjar Ridwan Kamil karena suara pendukung Ridwan Kamil sendiri cukup signifikan menyokong Anies Baswedan. Hal ini terlihat dari migrasi suara pemilih Ridwan Kamil jika Pilpres hanya mengerucut pada 2 nama, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dengan perolehan suara masing-masing 46,4%, katanya. Jadi meski paling populer adalah Prabowo, namun yang paling disukai adalah Ganjar dengan 90,7%, Sandiaga Uno dengan 84,7%, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 83,2%, Anies Baswedan 81%, dan Anies Baswedan 81,2%, kata Rocky. Nah, itu teman-teman hasil riset dari Indosurvey yang menempatkan Pak Anies Baswedan akan menang di Pilpres 2024 dengan catatan calon wakil presidennya itu dari Ridwan Kamil atau dari Sandiaga Uno atau mungkin dari AHY. Jadi 3 kandidat calon wakil presiden ini cukup signifikan untuk mendampingi Pak Anies Baswedan di 2024. Nah, itu kalau kita melihat dari Indosurvey yang menempatkan Pak Anies akan menang di 2024 walaupun akan berhadapan dengan Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Karena kalau kita melihat teman-teman, Pak Anies Baswedan ini memang tidak punya partai politik, tetapi kita lihat di Pilkada 2017, Pak Anies ternyata diusung oleh Gerindra untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Padahal Pak Anies sekali lagi tidak punya partai politik. Nah, apakah ini akan terulang di 2024? Pak Anies tidak punya partai politik tetapi diusung oleh partai politik. Misalkan nanti diusung oleh Nasdem, oleh Demokrat, oleh PKS, oleh PAN, dan beberapa partai politik lain yang mendukung Pak Anies Baswedan. Dan saya pikir itu sangat mungkin terjadi. Karena kita melihat teman-teman bahwa 2017 ketika Pak Anies maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta, tidak mempunyai partai politik tetapi diusung oleh partai politik. Jadi masih terbuka peluang teman-teman Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Asalkan memang Pak Anies punya kendaraan politik untuk 2024 yang akan datang. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.